Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfalah. Jadi di sini kita akan melanjutkan project Laravel kita, di mana sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal Laravel, kemudian apa saja yang perlu disiapkan, lalu cara menginstal kebutuhan lain selain Laravel seperti Tailwind dan Flowpipe. Nah, di sini juga sudah ada ya layout sederhana untuk menampilkan data-data kita untuk CRUD nanti. Pada video kali ini kita akan mulai masuk ke dalam CRUD-nya ya. Baik, sebelum itu yang perlu kalian ketahui adalah jika kalian ingin menggunakan Laravel ini sebagai monolith project, jadi antara backend dan frontend menjadi satu di sini, maka kalian harus tahu bahwa Laravel ini menggunakan prinsip dasar yaitu MVC atau Model View Controller. Nah, untuk model sendiri nanti juga kita akan buat, kemudian controller nanti akan juga kita buat. Nah, untuk view ini sebenarnya sudah kita buat ya, yaitu di folder views ini, lalu di welcome ini. Nah, ini adalah view, yaitu di mana kita menampilkan halaman website kita untuk pengguna. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan mulai tutorialnya. Yang pertama kalian lakukan adalah, kalian nyalakan dulu Apache servernya. Kalau di sini saya menggunakan Laragon ya. Di sini kita pencet start all saja seperti ini. Oke, kalau sudah kita buat database-nya dulu. Kalau di Laragon ini di sini ya, ke database. Lalu kita akan masuk ke PHP MyAdmin. Jika kalian belum men-setting-setting macam-macam, dia secara bawaan adalah username-nya root, lalu password-nya dikosongin saja. Kita login. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita ke new, lalu buat database. Misalkan di sini saya namanya adalah tutorial root ya. Seperti ini, kalian bisa copy untuk nanti kita taruh di Laravelnya. Kita create. Nah, kalau sudah nampak seperti ini ya. Jadi kita sudah buat database baru, lalu kita ke Visual Studio Code. Kalian buka project kalian yang tutorial root ini. Kemudian kita pergi ke env. Nah, pada bagian env ini dia berfungsi untuk mengatur semua environment kalian. Misalkan dari database, connection, mail, pusher di sini ada dan lain-lain. Di sini kita menggunakan koneksinya adalah MySQL ya. Ini biarkan, lalu yang ini db_database kita ganti dengan nama database kalian tadi. Kita paste di sini ya. Kita save. Sudah selesai. Itu saja. Namun yang perlu diperhatikan apabila kalian sudah mengatur-ngatur username dan password untuk database kalian, kalian jangan lupa untuk tambahkan di sini juga db username dan db password. Oke, kalau sudah kita masuk ke MVC-nya. Yang perlu kita lakukan adalah untuk membuat sebuah CRUD di Laravel. Kita perlukan adalah controller dan model. Kita bisa buat itu keduanya dengan cara seperti ini. Artisan make model. Kita buat modelnya. Misalkan modelnya adalah bernama product seperti ini. Lalu agar kalian mempunyai file name, controller dan model secara konsisten, kalian bisa gunakan seperti ini. MC, kemudian seperti ini, resource. Ini untuk resource nanti akan kita bahas. Yang pasti kalian ikuti saja seperti ini dulu. Kita enter. Nah, ketika di enter, maka dia akan mengenerate 3 file. Yang pertama ada modelnya. Yang kedua ada migration-nya. Dan yang ketiga ada untuk controllernya. Jadi dengan cara seperti ini, kalian bisa membuat 3 file secara sekaligus. Dan untuk penamaannya juga nanti bakal konsisten ya. Konsisten seperti ini. Di sini product, ini product table, dan product controller. Oke. Kita masuk ke migration terlebih dahulu. Kalian bisa klik ini, kontrol klik, seperti ini. Atau kalian bisa cari di folder database, kemudian migration, lalu cari yang
create product table. Nah, kalau sudah, saya jelaskan dulu apa itu file migration. Jadi, file migration ini berfungsi untuk kita membuat sebuah table di database. Jadi, apabila menggunakan SQL secara umum atau native, kita biasa menggunakan perintah namanya SQL query ya. Jadi kita buat tabelnya, bla bla bla, nama kolomnya apa, template datanya apa, panjangnya berapa, dan lain-lain. Namun ketika kita menggunakan Laravel, atau mungkin framework pada umumnya ya, yang sudah mendukung ORM, maka kita bisa membuat kolom di database tidak perlu lagi dengan cara SQL query. Kita cukup buat kalau misalkan Laravel itu di sini. Kita buat di sini ada tabel products ya. Products, kemudian ID, ada timestamp. Oke. Yang pertama kita buat adalah kolom yang namanya misalkan product name ya. Product name misalkan yang kedua misalkan price. Ini untuk tipe data price kita bisa ganti dengan mungkin big integer ya. Seperti ini karena harga. Kemudian kita bisa buat lagi misalkan gambarnya ya, image. Kita namanya string seperti ini. Dan cukup kita sesuaikan dengan tabelnya coba. Jadi ada produk, image, dan name-nya. Oke. Sudah ada name, price, dan image. Oke, kalau sudah, kita ingin menjalankan migration ini supaya apa yang kita tulis di sini bisa dibuat di database kita juga di sini. Ini kan masih kosong. Nah, kita ingin buat migration tadi dapat berfungsi di sini, dapat membentuk sebuah table di sini. Caranya adalah kita bisa menggunakan perintah php artisan migrate seperti ini. Kita enter. Nah, kalau sudah, maka dia akan membuat sebuah tabel baru ya. Kalau kita balik lagi ke php-myadmin, lalu kita refresh, maka dia akan membuatkan folder-folder yang kita perlukan. Untuk users, personal access, dan ke atas ini adalah bawaan dari Laravel. Kalian hiraukan dulu aja, kita fokus ke yang products. Ini adalah buatan kita tadi. Nah, di sini sudah ada sesuai dengan apa yang kita buat di migration tadi. Ada product name, price, dan image. Sama ya. Nah, untuk create add dan updated add ini merupakan generate hasil dari timestamp ya. Jadi kalian tidak perlu bingung. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian model. Ini kita bisa close, ini juga ini bisa close. Kita masuk ke model. Model kalian bisa cari di app, models, lalu product. Seperti ini. Nah, sekarang kita bahas model. Model apa sih? Model itu adalah sebuah semacam blueprint dari data apa saja yang boleh masuk dan tidak boleh masuk di project Laravel kita. Kurang lebihnya seperti itu. Dan dia juga bisa mengatur relasi antar tabel nantinya. Oke, sekarang kita ingin berikan rambu-rambu apa saja kolom-kolom yang boleh diisi. Seperti itu. Misalkan di sini ada dua cara paling tidak. Yang pertama, kita menggunakan yang namanya v-label seperti ini. Seperti ini, kita menggunakan v-label. Jadi kita isi dalam variabel v-label ini kolom-kolom yang ingin kita bisa isi datanya. Misalkan di sini kita mau isi product name, price, dan image, maka kita bisa sesuaikan. Misalkan ada product name, price, dan image. Seperti ini. Ini cara yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mempunyai satu tabel dengan banyak sekali kolom? Kita kan tidak mungkin menuliskan semuanya ya, terlalu banyak. Ada cara yang kedua, yaitu adalah kebalikan dari mekanisme ini, v-label, yaitu kita
ingin atau tabel apa saja yang tidak boleh diisi gitu. Kalau VLabel kan tabel apa yang boleh diisi. Nah, kalau cara yang kedua ini adalah tabel apa yang tidak boleh diisi. Seperti itu. Misalkan di sini ada quadrat ya. Caranya adalah quadrat. Kalau misalkan dia empty array seperti ini, maka dia akan menganggap bahwa semua data yang diinputkan oleh user itu boleh masuk ke tabel produk ini. Oke, namun apabila kita tambahkan sebuah string seperti ini, yang mana isinya adalah kolom yang tidak boleh diisi karena sifatnya mungkin increment, maka kita tinggal tambahkan. Misalkan di sini adalah ID ya, ID kita tidak boleh diisi dari user karena dia sifatnya unik seperti itu. Jadi kita ID seperti ini. Nah, sisanya kayak product name, price, dan image itu boleh diisi. Seperti itu. Kita akan coba cara yang quadrat ini. Oke, untuk produk model saat ini seperti itu dulu. Sekarang kita masuk ke controller. Untuk controller kita bisa ke HTTP, controllers, lalu ke product controllers. Oke. Di sini sudah ada berbagai function ya untuk menghandle berbagai metode HTTP. Nah, sebelumnya jika kalian ingat, kita buka terminal dulu. Di sini saya menggunakan resource. Walaupun sebenarnya jika tidak menggunakan resource pun itu dia tetap bisa berjalan. Cuman kenapa saya menggunakan resource? Karena supaya basic dari root itu atau CRUD itu dapat terbuat. Misalkan di sini ada store untuk menyimpan data, show untuk read data, kemudian edit, update untuk mengupdate, dan destroy untuk menghapus. Jadi secara basic metode HTTP itu sudah ada. Oke, di sini juga sudah ada komen-komen ya. Misalkan ini fungsinya untuk apa? Misalkan ini display listing of the resource. Berarti ini berfungsi untuk menampilkan file-file atau list-list data yang ada di tabel produk. Misalkan ini create untuk menunjukkan form creating product. Jadi untuk form-form untuk meng-create produk itu ditaruh di sini dan seterusnya. Kalian bisa langsung baca sesuai komennya. Oke. Kemudian kita ke bagian yang tidak kalah penting yaitu web.php. Nah, web.php ini merupakan sebuah route handle ya. Jadi semua lalu lintas URL, HTTP untuk project monolith kita di Laravel ini kita atur di web.php. Kalian bisa cari di routes lalu ke web.php di sini. Oke. Sekarang kita akan buat sebuah route untuk produk kita, untuk menghandle produk-produk kita dari mulai create, update, delete, destroy, dan lain-lain. Nah, karena tadi kita menggunakan resource, kita cukup seperti ini, route resource. Nah, di sini ada dua argumen ya, atau dua parameter. Yang pertama adalah nama URL-nya. Jadi kita mau akses kemana? Ini namanya bebas, terserah kalian. Kalian bisa coba seperti ini, products, kemudian yang kedua adalah nama controllernya, nama file controllernya. Ini bisa kita lihat namanya adalah product controller ya. Kita tulis product controller, lalu class seperti ini. Seperti ini, jangan lupa untuk diimport lah istilahnya di sini. Karena ini untuk bentuk referensi ya. Kalau misalnya kita klik, dia bakal langsung mengarah ke file yang dimaksud di sini. Oke, kalau sudah kita save. Nah, untuk memeriksa daftar link atau URL apa saja yang sudah ada di aplikasi kita, kita bisa gunakan perintah komen ya. Di sini ada php artisan, kemudian route list seperti ini. Kita enter. Oke, di sini sudah terlihat ya kegunaan dari resources tadi. Selain dia bakal mengenerate function-function yang diperlukan untuk CRUD dasarnya,
Dia juga ketika kita menggunakan metode resources ini, dia juga bakal membuatkan kita sebuah URL atau root yang kita perlukan seperti ini. Di sini ada keterangannya ya, method get ini untuk products. Berarti nanti kita akses ke slash product ini. Kemudian untuk post kita juga bisa akses di slash products. Untuk meng-create kita bisa akses product slash create di sini dan lain-lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan coba implementasikan. Kita mau tampilan ini itu berada di slash product. Seperti ini ya. Product seperti ini masih kosong karena juga di sini masih kosong. Tapi apabila kita coba print, gini aja. Daidam here, kita sapa dulu here di sini. Kita enter, kita refresh, maka dia akan muncul. Nah, kita mau tampilan kita tadi berada di sini. Caranya mudah, kita copy yang ini. Kita ini dulu, comment. Nah, lalu kita pindah ke sini. Nah, kalau sudah, kita refresh, maka dia akan berpindah. Nah, apabila kita balik lagi ke home, maka dia akan not found, tidak ditemukan. Oke, seperti itu. Kita coba balik lagi ke produk. Nah, sudah ada di sini ya. Itu untuk controller, basicnya seperti itu. Jadi untuk pengantar dari CRUD saat ini cukup sekian. Terima kasih, kita ketemu di video kita yang selanjutnya.